Hai semuanya, apa kabar? Baik, pada kesempatan ini saya berharap juga pada semuanya dalam kondisi yang keadaan baik dan juga sehat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Johan. Saya akan mempresentasikan atau menginformasikan mengenai sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, ini bagi kita yang berada di dalam satuan pendidikan, ini sangat penting bagi kita dan juga semoga bermanfaat apa yang akan saya share pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya teman-teman semua, apa sih yang akan kita bahas pada sosialisasi kebijakan pendidikan? Pada kesempatan ini kita akan membahas 5 subtema, yaitu adalah 1, pengertian sosialisasi kebijakan pendidikan. Yang kedua, tujuan sosialisasi kebijakan kependidikan. Yang ketiga, tahapan sosialisasi kebijakan pendidikan. Yang keempat, strategi sosialisasi kebijakan pendidikan. Yang kelima, kita akan membahas media sosialisasi kebijakan pendidikan. Langsung saja kita akan membahas yang pertama itu adalah pengertian sosialisasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, pengertian daripada sosialisasi. Sosialisasi adalah penyampaian informasi secara terbuka yang berupa peraturan, program, keputusan dari suatu pihak atau pemilik program ke pihak lainnya atau kepada masyarakat umum. Nah, di sini proses pemberdayaan di mana diharapkan dapat menumbuhkan perubahan sikap perilaku masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kritis. Itu adalah pengertian daripada sosialisasi. Berikutnya itu adalah kebijakan pendidikan. Nah, apa sih kebijakan pendidikan itu? Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi, dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam ranah pendidikan. Itu adalah pengertian daripada kebijakan pendidikan. Nah, apa sih sosialisasi kebijakan pendidikan itu? Nah, sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan suatu mekanisme penyampaian informasi, suatu sikap atau tindakan yang diambil oleh aktor atau dengan kemufakatan grup pembuat kebijakan sebagai upaya dalam menyelesaikan satu persoalan ataupun suatu masalah dalam bidang kependidikan. Itu adalah pengertian daripada sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, poin selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dulu kita akan membahas mengenai secara umum. Tujuan sosialisasi itu adalah mengupayakan masyarakat luas untuk memahami dan mampu menginternalisasikan makna dari tujuan dan konsep dari keputusan pemerintah. Nah, itu tujuan secara umum daripada tujuan sosialisasi. Nah, apa sih kemudian secara khususnya tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan itu? Nah, yang pertama, secara khusus itu adalah agar terdapat kerjasama antara kerjasama dan komitmen antara pemerintah dengan masyarakat umum untuk membuat dan menjalankan rencana serta memonitor dan mensupervisi secara bersamaan. Yang kedua, secara khusus itu adalah membangkitkan kelompok strategis dan kelompok peduli untuk melakukan tindakan baik dalam kerjasama maupun membangun pengawasan terhadap tujuan kebijakan pendidikan. Nah, secara khusus yang ketiga, tujuannya adalah menyebarluaskan hasil-hasil perkembangan program kebijakan di bidang pembangunan pendidikan kepada masyarakat luas. Nah, ini adalah tujuan sosialisasi kebijakan. Kemudian kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu adalah tahapan sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, pada tahun 1962, George Herbert Mead itu mengemukakan ada beberapa tahapan yang diperlukan atas perhatian di dalam proses sosialisasi kebijakan, termasuk kepada masyarakat dan juga di dalam
bidang kependidikan juga. Nah, tahapan yang pertama itu adalah tahapan persiapan. Yang kedua itu adalah tahapan meniru. Yang ketiga itu adalah tahap siap bertindak. Nah, teman-teman sekalian, kita akan langsung membahas aja tahapan persiapan. Apa sih yang dimaksud dengan tahapan persiapan itu? Nah, tahapan persiapan itu adalah diharapkan stakeholders sudah mulai mencerna dan memahami kenapa sih dan apa manfaatnya dan dampaknya. Sudah ada belum pemikirannya? Meski belum sempurna di dalam tahapan ini, kita sudah bisa memikirkan semuanya. Kemudian di tahapan ini juga, setiap individu sebagai anggota masyarakat telah mempersiapkan diri dengan kebijakan yang akan ditetapkan, serta memahami dan membekali dengan nilai dan norma-norma menjadi pedoman dalam kebijakan tersebut. Sehingga proses penerimaan produk kebijakan bisa dengan mulus berjalan dan juga bisa sesuai dengan harapan di lingkungan sekitar. Itu adalah tahapan persiapan. Nah, kemudian kita akan memasuki tahap berikutnya, yaitu adalah tahapan meniru. Nah, tahapan meniru ini bukan kita menjiplak atau bagaimana ya. Nah, yang dimaksud dengan tahapan meniru di sini itu adalah sebuah kesadaran mengenai kebijakan baru. Jadi pada masyarakat diharapkan adanya kesadaran tentang apa yang dilakukan oleh seorang pimpinan. Diharapkan kebijakan-kebijakan tersebut itu bisa mulai sadar dan juga masyarakat bisa memposisikan diri. Pada saat kebijakan ini disahkan, kita sudah mulai sadar bahwa ini adalah untuk harapan yang lebih baik ke depannya. Yang di sini yang dimaksud dengan tahapan meniru. Kemudian tahapan yang ketiga, selanjutnya itu adalah tahapan siap bertindak. Nah, tahapan siap bertindak ini itu adalah masing-masing daripada kita merasa puas. Mereka bisa saling memberitahu antara kolega dan juga memberikan semuanya untuk memahami secara bertahap peraturan-peraturan yang akan berlaku. Nah, pada kesempatan yang sama ini juga masyarakat sudah mulai memahami bahwa aturan ataupun norma tertentu itu sudah mulai berlaku dan sudah sah di lingkungan masyarakatnya. Jadi siap bertindak ini, kita sebagai masyarakat kita harus sudah awareness, sudah siap menghadapi setiap perubahan-perubahan yang akan mempengaruhi setiap kebijakan tersebut. Nah, ini adalah tahapan-tahapan daripada sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, selanjutnya poin keempat, kita akan membahas strategi sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, ada beberapa strategi yang akan saya informasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu adalah mendapatkan dukungan dari pimpinan tempat sosialisasi berlangsung. Nah, strategi ini juga kita harus mendapatkan support kayak gitu ya dari pimpinan setempat. Yang kedua, kita akan memberikan pemahaman kepada pejabat dan staf di lingkungan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut. Tentunya ya teman-teman sekalian kita harus sudah mendapatkan dukungan, kita harus juga memberikan pemahaman kepada pejabat-pejabat di daerah sekitar lingkungan sosialisasi. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan kepada para aktor dan juga pegawai. Tentunya setelah kita mendapatkan dukungan, kita sudah mensosialisasikan, kita menjelaskan. Kemudian kita menyediakan berbagai media sosialisasi serta menyebarkan informasi tersebut ke media untuk melakukan sosialisasi. Nah, ini adalah beberapa strateginya. Kemudian ada beberapa strategi lagi, yaitu adalah kita bisa membuat poster dan menempelkan pada papan-papan pengumuman. Kemudian kita bisa menayangkan pada situs internet untuk mensosialisasikan dan menetapkan kebijakan tersebut. Nah, ini adalah strategi berikutnya, yaitu adalah menjadikan kebijakan sebagai salah satu tolak ukur bagi unit kerja lain dalam melakukan pengawasan dan pembinaan serta menilai kepatuhan pelaksanaan kegiatan. Kemudian menjadikan penerapan kebijakan sebagai salah satu tolak ukur bagi pimpinan langsung dalam menilai kinerja bawahannya.
Nah, ini adalah beberapa strategi sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, kita akan masuk media sosialisasi yang seperti apa sih kita untuk melakukan sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, banyak sekali media sosialisasi yang bisa kita terapkan. Yang pertama, kita bisa membuat poster, kemudian kita bisa membuat brosur atau spanduk, dan juga kita bisa membuat baliho, dan juga kita bisa mensosialisasikan melalui media elektronik seperti cakra optik, CD ataupun DVD, kemudian bisa ke internet, ke radio, dan juga ke televisi. Nah, itu adalah beberapa media sosialisasi kepada masyarakat. Nah, ini ada sosialisasi kebijakan pendidikan yang bisa dikatakan salah satunya paling efisien dan juga efektif itu adalah melalui media sosial. Nah, seperti kita bisa melalui Instagram, Facebook, dan juga YouTube, serta media sosial lainnya. Nah, sedangkan untuk pertemuan tatap muka itu bisa dilakukan melalui forum diskusi grup, bisa melakukan rapat, bisa melakukan sosialisasinya itu berbagai macam rapat-rapat secara tatap muka. Nah, ini adalah beberapa media untuk sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, teman-teman semuanya, tibalah pada kesimpulan dari informasi yang saya berikan ini. Kesimpulan yang pertama itu adalah sosialisasi adalah sebuah mekanisme penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat. Kemudian, sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan suatu mekanisme penyampaian informasi suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan. Tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan adalah mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasikan makna dari tujuan dan juga konsep dari keputusan pemerintah, sehingga tercipta kerjasama dan komitmen antara pemerintah dengan masyarakat. Kemudian ada beberapa tahapan-tahapan yang diperlukan untuk sosialisasi kebijakan pendidikan. Yang pertama itu adalah tahapan persiapan, yang kedua adalah tahapan meniru, dan juga terakhir adalah tahapan tindakan. Kemudian kesimpulan yang terakhir itu adalah kebijakan pendidikan yang sudah dirumuskan dapat disosialisasikan dengan menggunakan berbagai media, baik berupa media komunikasi seperti poster, brosur, spanduk, dan juga baliho, maupun melalui media elektronik seperti CD, DVD, ataupun media sosial seperti internet, radio, dan televisi. Nah, semoga sosialisasi kebijakan pendidikan yang saya jabarkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga informasi yang diberikan ini bisa berguna bagi satuan pendidikan juga. Baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.